Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pelajar Skapsa, sebelum mata pelajaran administrasi sistem jaringan kita mulai hari ini, mari kita berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan kelas 12 semester ini, mari kita simak videonya berikut ini. Remote server. Materi administrasi sistem jaringan pada semester genap ini adalah remote server. Kalian sudah mempelajari materi yang sebelumnya, DHCP, cara install server Linux. Sekarang materi yang selanjutnya yaitu remote server. Kompetensi dasar dan tujuan. Mengevaluasi remote server. Kompetensi dasarnya mengevaluasi remote server. Tujuan pembelajarannya supaya peserta didik dapat menjelaskan konsep remote server, memahami manfaat remote server, memahami kelebihan dan juga kekurangan remote server, mengenal ragam aplikasi yang digunakan untuk remote server. Nah, di sini kalian juga mungkin punya bayangan bagaimana kita bisa mengakses atau maintenance dengan jarak jauh. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah remote server. Pokok bahasanya di sini konsep remote server, manfaat remote server dan kelebihan dan juga kekurangan daripada aplikasi remote server. Yang keempat yaitu apa saja aplikasi yang digunakan untuk remote server. Konsep remote server. Konsep remote server, metode untuk mengakses sebuah komputer atau jaringan dari jarak jauh dengan bantuan koneksi internet. Jadi, ketika kalian mau melakukan remote server atau mengakses komputer atau server dari jarak jauh, itu harus ada yang namanya internet. Jadi, remote server itu bisa digunakan dengan menggunakan jaringan internet. Cara kerja remote server. Klien mengakses server dengan menggunakan sebuah aplikasi. Jadi klien ini mengakses server dengan aplikasi remote server apa saja yang digunakan untuk aplikasi apa saja yang bisa digunakan ya. Bisa putih atau menggunakan remote desktop atau team viewer. Nah, ini bisa untuk mengakses ke server. Nah, klien request connect ke server dengan aplikasi. Nah, kemudian dari server ini mengembalikan ke klien dengan tampilan yang ada di server ini bisa tampil di klien. Jadi menampilkan tampilan komputer yang ada di lokal server ini dengan aplikasi remote bisa tampil di klien. Ini remote server. Jadi kita menampilkan tampilannya server di klien. Itu remote server. Manfaat remote server. Manfaat remote server memiliki beragam kegunaan untuk seorang administrator jaringan. Jadi dengan adanya remote server ini, seorang admin jaringan itu dipermudah. Yang pertama, manajemen dan juga mengendalikan komputer dari jarak jauh. Jadi seorang admin jaringan itu bisa mengendalikan dan juga memanage komputernya atau servernya dari jarak jauh. Yang kedua, memantau resource hardware-nya. Jadi bisa memantau ya penggunaan hardware yang ada di server. Yang ketiga, memudahkan untuk maintenance ya. Ketika terjadi kerusakan,
seorang admin jaringan mudah untuk melakukan yang namanya perbaikan atau maintenance pada komputer tersebut. Yang keempat, memantau dan mengendalikan aktivitas user dalam sistem operasi. Itu manfaat daripada remote server. Nah, tugasnya di sini juga ada, ya, nanti bisa dikirim ke Google Classroom. Tugas ini juga diupload di Google Classroom. Lanjut untuk materi selanjutnya. Nah, kelebihan dan juga kekurangan daripada remote server. Kelebihan daripada remote server diantaranya mudah digunakan. Kalau kalian pernah menggunakan namanya TeamViewer itu juga mudah digunakan, instalasinya juga mudah. Menghidupkan PC, ya, menghidupkan PC atau mematikan PC secara jarak jauh atau yang di remote tadi, kontrol penuh terhadap sebuah komputer, memanipulasi data suatu PC dengan mudah. Jadi kita bisa edit dan bisa save, ya, ketika kita bisa meremote server tersebut. Kekurangan daripada remote server yang pertama, keamanan yang kurang dapat terkontrol. Tidak bisa membedakan antara klien dan server. Ya. Proses loadingnya lambat. Jadi kekurangan daripada remote server ataupun aplikasi yang kita gunakan seperti ini. Jadi ketika nanti internetnya ngadat atau internet yang kita gunakan untuk remote server itu lambat, otomatis ya cara kerjanya juga lambat. Ya. Walaupun di sana servernya itu server yang bagus. Ya. Jadi ini kekurangan daripada remote server. Aplikasi remote server itu apa saja? Nah, di sini ada Windows Remote Desktop, ya, atau RDP. Biasanya dikenal RDP. Remote Utility, TeamViewer, AMI Admin, Aero Admin, ya, masih banyak lagi, ya. Putih itu termasuk juga di antara remote server, ya, bisa digunakan untuk remote server. Di sini saya contohkan, remote server dengan menggunakan aplikasi RDP atau remote desktop. Ini IP lokal. Jadi saya dari ruangan saya mengakses di ruangan server. Ini saya gunakan server lokal, ya, lokal dengan IP tersebut. Ya, saya coba connect. Ini remote desktop. Nah, di sana kita harus memasukkan password, ya, password yang ada di server. Jadi, nah, ini aplikasi remote desktop, ya. Aplikasi remote desktop yang sudah bawaan Windows. Jadi setiap Windows itu ada aplikasi remote desktop. Nah, ini saya meremote aplikasi server dengan IP alamatnya sekian. Ya. Saya meremote alamat IP sekian. Ini remote desktop. Ini tampilan di komputer server. Ini saya perlihatkan komputer yang saya remote, spesifikasinya di sini. Nah, ini ya, Windows 10, ya, prosesor Intel Xeon R bla 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 bla. Ini komputer server yang saya remote. Nah, komputer yang saya pakai untuk remote speknya ini. Nah, ini Asus TEC, ya, AMD Ryzen 5. Ini laptop atau komputer yang saya gunakan. Nah, komputer yang saya remote tadi ini. Nah, ini speknya Xeon, nah, Xeon R 3,20, memori 16, tipe 64 bit sistem operasinya, ya. Ini Windows 10 Pro. Ini contoh aplikasi remote server saya menggunakan remote desktop. Ya, ini. Terima kasih untuk hari ini materi remote server untuk kelas 11. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kalian pelajari di hari ini bisa bermanfaat. Banyak sekali aplikasi-aplikasi remote desktop, atau remote server. Bahkan dengan HP kalian install yang namanya TeamViewer ini, kalian bisa meremote komputer yang dimana saja, ya, dengan menggunakan smartphone atau HP kalian. Terima kasih dari saya untuk
materi hari ini adalah remote server. Baiklah belajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.